For the first time since 1985, Shell Eco Marathon came to Indonesia. Bersama saya, Jason Axelino dari Inside Lombok yang berkolaborasi dengan Mandalika Grand Prix Association. Selamat datang di liputan khusus kami. Welcome to Shell Eco Marathon 2022. Of course, it was a great opportunity when we saw the Mandalika Speedway that has been created, that has such fantastic facilities, world-class standards. And yeah, I think the students have everything here that a professional race venue can offer, like anywhere in the world. So it is fantastic. You have the beautiful environment of Lombok and the professional racetrack. That's perfect for Shell Eco Marathon. Really perfect. Apart from building their energy-efficient vehicles, students who are participating are also responsible for their funding as well as arranging their logistical strategy. Kalau dipandang dari sisi pembelajaran, mungkin orang itu melihat Shell Eco Marathon itu hanya sebagai ajang kompetisi. Tetapi bagi kami ini adalah bagian untuk praktis. Karena kita ingin membentuk sikap bagaimana mereka work under pressure, ya, sehingga zero tolerance saya. Tidak boleh ada kesalahan sama sekali. 33 Indonesian teams together with 16 teams from Asian countries like India, South Korea and Singapore are fiercely competing in Mandalika. Like the Shell Eco Marathon being held in the Pertamina Mandalika Grand Prix Series, so it gives us a vast field of experience. So working on a professional place like this boosts our endurance and our confidence. The major problem with the cargo, because it's very difficult for us to bring our cargo here. Does the problem lies in the customs or customs, the logistics? Yeah, customs also, because we received our vehicle yesterday only. Okay. So, but our boys were so talented that they did all the work and completed full technical session in one first attempt only. It's our first time in this event. We don't know how this event is running, and we don't know about the inspection exactly. So it was very difficult. Our team members are all talk together about the regulation and have strong communication. Yes, very strong communication. Okay. It was the most impressive thing in this whole procedure. Surely it was a proud moment for the home teams to be able to compete in their own country. Merupakan rasa suatu kebanggaan, Mas, ya, karena bisa diselenggarakan di Indonesia dan sama-sama kita ketahui bahwa perlombaan itu perlombaan yang berskala internasional, sehingga ini merupakan suatu bentuk kebahagiaan juga, bentuk kebanggaan juga bahwa Indonesia bisa mengadakan itu dan tim kami sebagai tuan rumah mampu mengikuti perlombaan ini. Excited and having been the best event of the year. The best event of the year? Nearly 90% of teams passing tech inspection. Oh, so it's a rare opportunity to have that kind of passing? It was certainly the best percentage we had of all 6 events we did this year. The teams here have shown the best compliance with our technical rules. It was interesting to hear stories from the competing teams. Surely the success of this event lay in multi-sector collaboration. Sebagai sebuah perusahaan badan usaha milik negara, apapun itu, kita harus mampu berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk dengan pihak swasta. Shell memberikan itu, dan menurut saya ya itu harus kita kolaborasikan, kita bersinergi, kita satukan kekuatan, kita tunjukkan bahwa kita mampu memberikan sesuatu untuk bangsa ini dan untuk anak muda Indonesia, juga anak muda negara lain. I am really optimistic. I'm absolutely convinced that collaboration is what we need if we're going to meet the challenge of the energy transition and meet the opportunities of sustainable development as well. I think that collaboration has to involve all sorts of partnerships between government, business and private sector, and people as well. And that's really what we're seeing here this week in Mandalika Shell Eco Marathon. Cara pandang seseorang itu ditentukan oleh pendidikan, pengalaman, dan teman dia berinteraksi. Nah, international event itu secara perlahan dan tanpa disadari itu memaksa kita melakukan perubahan. Oleh karena itu dengan interaksi dengan orang baru, dengan cara baru, orang satu saat tidak akan lagi ada dikotomi antara iman dan ilmu. Based on my curiosity, I asked for challenges and hope from the participating teams. Also, I pursued commitments from related stakeholders. Jadi masalah itu biasanya kita tuh di masalah di komponen hardware.
komponen hardware. Iya. Ini masalahnya di mana, Pak? Apakah memang di Indonesia tidak mampu memproduksi hardware? Tidak ada di Indonesia. Tidak ada fasilitas. Tidak ada pabrik chip di Indonesia, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak Jadi ada. semuanya harus impor. Harus impor. Pada saat kemarin saja karena pandemi itu ada kelangkaan chip kan. Iya, betul. Kelangkaan chipnya itu sangat berat buat kita. Sebenarnya yang kami harapkan itu berupa bantuan untuk pengembangan, di mana kementerian seperti Kementerian Riset segala macam itu memberikan fasilitas kami untuk riset gitu. Memberikan fasilitas untuk riset gitu. Jadi kayak seperti kita ingin meriset body itu memerlukan wind tunnel segala macam, mungkin itu bisa lebih diarahkan. Kemarin saya sempat research sedikit, katanya wind tunnel pun masih belum ada di Indonesia. Iya, mungkin hal-hal seperti itu sih. Hal-hal semacam itu. Infrastruktur untuk risetnya yang betul. kalian inginkan. Support yang dapat diberikan itu yang pertama itu mungkin dari segi dana ya Mas. Dari sponsor terkait pembangunan mobil, terus juga dari segi kebutuhan seperti tools maupun hal-hal lain itu kita mengharapkan hal tersebut. Selain itu juga kita berharap bahwa pemerintah melihat kita dan dapat mengimplementasikan apa yang kita lakukan. Nah, di sini sebenarnya dibutuhkan di seluruh Indonesia buat mahasiswa dibutuhkan orang tua angkat. Orang tua angkat, kenapa itu begitu penting, Pak? Ya, karena mahasiswa kan ide kreatifnya sangat luar biasa. Nah, itu kan butuh biaya yang besar. Nah, sedangkan kita bicara anak-anak mahasiswa kan untuk biaya sekolah aja mungkin cukup berat. Apalagi suruh membuat sesuatu yang sifatnya di otomotif ini ya. Makanya saya butuh dari teman-teman terutama di Bali ya, kita harus ada orang tua angkat untuk mahasiswa. Ya, untuk Bali kita lah jadi orang tua angkat. Research from other topics is also accommodated in Think Efficiency 2022. Then what's the commitment from the minister in supporting such research? Shell Eco Marathon ini berarti memang bisa mewadahi hasil-hasil riset para generasi muda mahasiswa ini. Itu saya kira salah satu bentuk kepedulian sosial dari Shell. Kalau saya komitmennya itu seperti hanya ada aspal buton, natural aspal di buton. Ya, ini juga sedang research terus untuk menghasilkan substitusi aspal minyak. Janjinya berapa produksinya saya beli. Luar biasa sekali. Ini sudah merupakan komitmen resmi ya, berarti dari Kementerian PUPR ya. Dan saya itu janji bukan buat dengan Shell, tapi janji pada Presiden. Luar biasa sekali dukungannya untuk anak muda. Besides the on-track events, there were side events that were also interesting. Some of them invited participation from local students. Kalau kita lihat kan kenapa pendidikan ya, karena kan memang ya masa depan kita ya di tangan anak-anak muda ini seperti itu. Makanya kegiatan kita tuh juga set eventnya juga bukan hanya melibatkan mahasiswa, tapi juga kita memiliki kegiatan tadi juga dengan anak-anak SMA. Gitu loh, anak-anak SMA setempat. Untuk mendorong untuk mendorong wawasan mereka, membuka wawasan mereka untuk terus berinovasi, mencari kreativitas, kita bisa sama-sama mencari solusi dalam menjawab tantangan energi. Saya bangga ini adalah sebuah sirkuit pemilikan negara dan saya melihat dari pagi sampai tadi saya diajak keliling semua. Ini sumber daya manusianya mumpuni, sirkuitnya juga layak dan sangat baik. Kami dari IMI siap mendukung dan kami dari Sirkuit Sentul siap berkolaborasi dengan Mandalika untuk ke depan. Will be organized again next year here in Mandalika. Shell Eco Marathon invites more students to participate. Hello Shell Eco Marathon students, please join me here in Lombok, Indonesia at the Mandalika Motor Speedway for Shell Eco Marathon 2023. Ayo adik-adik, jangan lupa untuk mengikuti Shell Eco Marathon di tahun 2023 di Mandalika International Circuit. Demikianlah liputan khusus kami tentang Shell Eco Marathon 2022 di sirkuit Mandalika. Sampai jumpa tahun depan. Sampai jumpa. Sarangyo.